Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini masuk di bab 6. Ya, bab 6 itu tentang apa? Itu bab 6 itu tentang orang haid meninggalkan sholat. Ya, babu tarkil haidi as-sauma. Ya. Bab orang yang haid itu boleh meninggalkan puasa. Bukan boleh ya, meninggalkan puasa. Orang yang haid meninggalkan puasa. Itu babnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu tarkil haidis shauma. Bab orang haid meninggalkan puasa. Silakan dibuka hadisnya nomor 304. Haddatsana Sa'id ibnu Maryam. Berkata kepada kita Sa'id bin Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, qala akhbarani Zaid huwa ibnu Aslam an Iyad ibni Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri. Jadi ini sanadnya dari Abu Sa'id al-Khudri. Qala, ia mengatakan kharaja Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha au fitr, ya, pada salat adha atau Idul Fitri, ya, pada Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, hadisnya. Keluar ilal musalla, ke musalla. Musalla adalah lapangan. Ya. Musalla yang dimaksud di hadis itu lapangan yang khusus untuk sholat Id. Ya. Atau bisa untuk sholat jenazah, ya, di lapangan. Oh, banyak sekali di lapangan. Ya. Itu musalla, bukan musalla menurut kita langgar atau masjid kecil, ya. Baik. Famarra 'alan nisa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati menuju perempuan. Maksudnya melewati menuju perempuan itu kan kalau khutbah itu kan menghadap laki-laki kan, perempuan ada di belakang kan. Jadi setelah khutbah untuk kaum laki-laki, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerobos barisan laki-laki menuju barisan perempuan. Itu maksudnya. Marra 'ala nisa'i. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian ibu-ibu, para perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Jadi perintahnya, perintah bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahlinna. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan tentang kalian ternyata paling banyak masuk neraka. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, karena sesungguhnya aku diperlihatkan kalian itu penduduk neraka yang paling banyak. Maksudnya dari kaum perempuan itu, neraka itu paling banyak penduduknya perempuan, penghuninya perempuan.
Fakulna, maka mereka mengatakan, wabima ya Rasulullah. Sebab apa ya Rasulullah? Kita kaum perempuan itu sebagai penduduk terbanyak di neraka. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukfirnal la'na. Ya, kalian banyak melaknat. Banyak mengatakan kata-kata yang buruk. Menyalahkan. Semua dianggap masalah. Apa saja salah bagi dia. Wa takfurnal ashira. Dan kalian mengingkari kebaikan keluarga. Kebaikan pergaulan suami. Bagaimana suami, sikap suami yang baik itu kalian ingkari. Kebaikan suami kalian ingkari. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Aku tidak melihat wanita-wanita yang agamanya kurang, akalnya kurang. Adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Yang paling dapat menghilangkan kesadaran atau apa namanya, lubtu hati sih ya, hati. Paling banyak menghilangkan akalnya laki-laki yang kuat dibanding kalian semua. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, aku tidak melihat makhluk Allah yang agamanya kurang, akalnya kurang, yang lebih pandai daripada kalian dalam urusan bikin suami emosi, bikin suami sakit hati, bikin suami akalnya hilang, nggak bisa berpikir. Qulna, kaum wanita itu mengatakan, wama nuqsanu dinina wa aqlina. Ya Rasulullah, kurangnya agama kita itu di mana? Kurangnya akal kita itu di mana? Tolong jelaskan. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli. Bukankah kesaksian seorang perempuan sama saja dengan kesaksian setengah laki-laki. Jadi kalau dalam perjanjian butuh 2 orang saksi, maka kalau saksinya perempuan harus 4 orang saksi. Nah. Qulna, kan mereka perempuan mengatakan, bala ya Rasulullah, ya benar. Qala fadzalika nuqsani fadzalika min nuqsani aqliha. Nah, ya seperti itu termasuk bagian dari kurangnya akal perempuan. Itu contoh saja. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid, dia tidak puasa dan tidak sholat dan tidak puasa? Qulna, mereka kaum perempuan mengatakan bala, ya. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Maka itu contoh dari kurangnya agama perempuan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hadis ini harus dianalisa. Ya. Analisa tentang sanad kita tidak ragukan. Karena ini riwayat Imam Bukhari. Ya, pasti sahih. Terus
Analisa penting itu di mana? Di matan, ya, di teksnya. Teksnya mengatakan apa? Teksnya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri ragu ya, apakah di Idul Adha, apakah di Idul Fitri. Dan itu hak dia, ya, Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi itu ingat sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah. Khutbah yang disampaikan kepada kaum lelaki tidak disebutkan di sini. Nah, setelah selesai, karena tidak ada pengeras suara dan yang sholat id itu banyak sekali, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai khutbah untuk laki-laki, beliau khutbah untuk perempuan, menerobos barisan laki-laki menuju kaum perempuan. Di antara khutbahnya adalah perintah untuk sedekah. Wahai kaum perempuan, emak-emak, ibu-ibu, sedekah, sedekah, sedekah. Di hadis yang lain disebutkan bahwa Bilal membawa serban. Apa alasannya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar. Sedekah itu penting, terutama untuk kaum perempuan. Aku sungguh diperlihatkan oleh Allah, kalian itu penduduk neraka terbanyak dari kaum perempuan. Artinya apa? Artinya sedekah itu bisa menghalangi orang yang bersedekah dari neraka. Mestinya masuk neraka, tidak masuk neraka. Ada beberapa riwayat di mana seseorang di neraka ada tidak terkena api karena sedekahnya. Sedekahnya menghalangi. Lihat tuh, pentingnya sedekah. Tuh, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ya, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan sedekah sebelah korma. Korma satu dibelah jadi dua. Dahsyatnya sedekah. Ya. Baik, itu ya. Tentang sedekahnya. Tentang dahsyatnya sedekah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih solusi dulu sebelum memberitahu kenapa solusi ini harus diberikan. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya banyak perempuan yang masuk neraka. Boleh jadi diantaranya adalah mereka yang Rasul khutbahi itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sayang, maka beliau menyampaikan hal itu. Sedekah, sedekah, sedekah. Ayo ibu-ibu sedekah, sedekah, sedekah. Di neraka itu paling banyak perempuan. Ya, sedekah itu bisa menghalangi kalian dari api neraka. Lalu karena ibu-ibu ini merasa ingin tahu ya sebabnya apa? Kok paling banyak perempuan tuh masuk neraka? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama itu karena kalian perempuan paling banyak melaknat, paling banyak ngomong jelek, menasehati sambil menghina, ngasih tahu sambil menghina. Ya. Coba tuh itu diberesin, biasaan sih. Ya, dasar anak bebal. Oh, nasehati sambil menghina. Ya, itu menyakitkan itu. Anak kecil diomong begitu, itu kayak orang dewasa. Paham dia. Jangan pernah menasehati sambil menghina. Sebab hinaan itu adalah kata-kata, kata-kata itu adalah doa. Nanti kalau malaikat mengamini,
Kalau malaikat mengamini, itu artinya orang tua ini mendoakan anaknya agar buruk. Jadi bagaimana doa anaknya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira itu diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak sayang kepada anaknya. Ya, anaknya didoakan buruk sekali. Setiap hari ngomong tentang anaknya yang jelek, yang buruk, yang baiknya nggak ada. Setiap kasih nasihat selalu saja menyakiti. Jadi bagaimana anak bisa sayang kepada bapaknya, kepada ibunya dengan cara seperti itu? Ya, di hadis lain ada dikatakan fa innakunna tukfirna syakata. Karena kalian paling banyak mengeluh. Mengerjakan apa saja mengeluh, mengeluh terus. Paling banyak melaknat. Jadi diingat kata-kata itu adalah doa. Coba kalau anaknya nakal, aduh kamu pinter banget, ya semoga Allah angkat derajat kamu. Coba, bagus begitu. Ada masalah dicari solusi. Bukan ada masalah dikembangkan itu. Sepertinya besok mau kiamat. Padahal urusan-urusan sepele saja sebenarnya. Ya. Ingatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbicara atau ketika mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Nah, itu kata-kata, itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diucapkan untuk orang yang berbicara buruk tentang orang yang meninggal. Rasul mengatakan jangan kalian mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan yang baik saja. Artinya apa? Mengatakan kata-kata yang buruk untuk orang yang meninggal itu mendoakan buruk untuk orang yang meninggal. Mendoakan yang buruk untuk orang yang meninggal, mendoakan sama saja dengan nilainya dengan mendoakan diri sendiri yang jelek. Mendoakan kejelekan untuk diri sendiri. Kemarin saya sudah katakan apa yang dikatakan, yang diucapkan itu direspon oleh Allah, oleh langit, oleh bumi, oleh gunung. Karena Allah jadikan jagat raya ini dengan sistem yang sangat kuat, sangat matang. Tidak ada kata-kata, tidak ada sikap yang berdiri sendiri tanpa direspon. Direspon. Allah merespon. Kita zikir Allah merespon, langit merespon, bumi merespon, gunung merespon, merespon. Kita berbuat baik semua merespon. Ya. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan watakfurnal ashira, dan kalian mengingkari ashir. Apa tuh maksudnya? Mengingkari kebaikan suami. Di hadis lain mengatakan suami berbuat baik bertahun-tahun, salah sedikit di atas. Perempuan itu mengatakan saya tidak pernah melihat kamu berbuat baik. Salah terus, ya zalim kepada istri. Apalagi sampai saya akan tuntut di hadapan Allah. Masa begitu kepada suami? Nggak boleh. Ya. Yang sayang, jangan bilang saya tuntut besok di hadapan Allah. Jangan begitu. Suami salah, dinasehati, diluruskan. Bahkan suami salah, kita yang meminta maaf. Gitu. Dengan begitu suami akan luruh hatinya. Ya, sebenarnya rumah itu tergantung perempuannya. Perempuannya marah-marah terus, ya seperti neraka jadinya. Tapi kalau perempuannya bahagia, rumah menjadi sorga. Ya, jadi mesti disikapi dengan baik. Perempuan mesti pandai itu menciptakan surga di dalam rumah.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Ya. Apa katanya? Saya tidak melihat ada orang yang agamanya kurang, yang agamanya lemah, akalnya lemah, yang bisa mempengaruhi lelaki yang kuat akalnya, kuat agamanya, yang bisa melemahkan, yang bisa bikin otak laki-laki yang pintar, yang pandai, yang kuat, yang soleh dibanding kalian. Aku tidak melihat ada orang yang agamanya kurang, akalnya kurang, yang lebih pandai menghilangkan kesadaran orang yang laki-laki yang kuat, laki yang kuat agamanya, laki-laki yang kuat mentalnya dibanding salah seorang di antara kalian. Ya. Kata Kiai Hashim Muzadi rahimahullah taala, ini perempuan ini ya, suaminya kiai, profesor, doktor. Wah, di mana-mana dimuliakan. Istrinya pendidikannya cuma SD, cuma SMP, baca Quran juga berantakan. Begitu pulang, suaminya ditolol-tolol oleh istrinya. Lihat, suaminya disalahkan. Atau diam, suaminya assalamualaikum, istrinya tidak mau menoleh. Ya, sakit hati laki-laki dengan begitu. Kecerdasannya jadi berkurang. Hilang akalnya, maksudnya hilang akalnya tuh menjadi akal dia yang besar itu menjadi seperti tidak berguna karena memikirkan hal yang sepele seperti itu. Akal dia besar memikirkan yang besar, bukan memikirkan yang kecil. Ya. Baik. Sepertinya kaum wanita saat itu ingin tahu sebenarnya perempuan itu disebut kurang agama, kurang akal itu di mana kurangnya. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau ada kasus butuh 2 orang saksi laki-laki, cuma ada 1 laki-laki, maka bisa diganti dengan 2 perempuan. Jadi 1 laki 2 perempuan. Ya. Bukankah itu menunjukkan kurangnya akal perempuan? Jangan pernah memungkiri itu adalah ketetapan dari Allah. Ya. Kalau ada hutang piutang dan butuh pencatatan, harus ada 2 orang saksi, 2 laki-laki yang adil. Ya. Kalau cuma ada 1 laki-laki, boleh yang satunya diganti 2 orang perempuan. Ya. Siapa yang mengatakan Allah? Supaya kalau yang satu lupa, fatudzakiru ihdahumal ukhra. Kalau 1 perempuan ini lupa, maka yang lainnya akan mengingatkannya. Lihat. Ya. Bukankah kalau dia haid, dia tidak sholat, tidak puasa, agamanya berkurang dengan begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah sebagian dari analisa. Sekarang karena temanya adalah perempuan yang haid meninggalkan puasa. Nah, tentu kalau sholat tidak diperintahkan untuk mengqadha. Ya, puasa diperintah untuk mengqadha. Apa itu hikmahnya? Sholat banyak. Sholat banyak, tapi puasa sedikit. Itu diantara hikmahnya. Ya. Nah,
kecuali sholat yang begitu sudah masuk waktu, kita belum melaksanakan sholat, kemudian setelah itu kita haid, maka itu harus diqadha. Ya, apabila masuknya di waktu pertama yang bisa dijamak qasar, maka besok harus dijamak. Misal, masuk waktu zuhur, di antara sholatnya makan dulu, selesai makan, haid. Nah, begitu nanti suci, zuhur dan asar diqadha, dijamak. Ya, gitu. Gitu ya. Tapi ini haidnya pas asar. Ya udah, zuhurnya sudah, tidak usah dijamak. Asarnya bisa tinggal mengqadha asarnya. Itu antara lainnya. Tapi kalau puasa enggak, berapa lama? 10 hari. 10 hari dia harus bayar. Ya, hutangnya cash, bayarnya bisa dari Syawal sampai menjelang Ramadan. Sampai akhir Sya'ban. Ya, panjang, bisa dicicil satu. Ya. Baik, saya kira untuk sementara ini dulu.